Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam video pembelajaran. Ya, pada video kali ini kita masih membahas tentang teks ceramah dengan pokok bahasan, struktur teks ceramah, kemudian unsur-unsur kebahasaan yang meliputi kalimat imperatif, kata ganti, kata sapaan, kata-kata teknis atau istilah, kata kerja mental, dan kalimat majemuk bertingkat. Hanya untuk kalimat majemuk bertingkat, kita akan bicarakan pada video selanjutnya. Baik, struktur teks ceramah. Ya, pernah dengar ceramah ya? Semuanya tentu pernah lah. Ya, ceramah itu hampir sama dengan pidato. Bersama pula dengan khutbah. Memang pada intinya ceramah adalah menyampaikan sesuatu di depan orang banyak, ya. Menyampaikan sesuatu di depan orang banyak. Nah, struktur ceramah maksudnya bagian-bagian yang terdapat di dalam ceramah. Nah, struktur ceramah ada 3. Yang pertama bagian pembuka, ada bagian isi, dan ada bagian penutup. Bagian pembuka biasanya berisi salam pembuka, sapaan hormat, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan harapan. Bagian isi terdiri atas pengantar materi dan materi inti. Sedangkan bagian penutup berisi simpulan, bisa pula berisi ucapan terima kasih, berisi permohonan maaf, dan salam penutup. Ya, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. Nah, ini contoh sebuah teks ceramah. Nah, struktur ceramah tadi ada 3 bagian. Ada bagian pembuka, ada bagian isi, dan bagian penutup. Bagian pembuka tadi berisi salam. Salam pembuka kalau yang berpidato orang Islam, biasanya ini salam pembukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berisi juga sapaan kepada hadirin. Nah, ini kita menyapa Bapak dan Ibu guru serta hadirin yang saya hormati. Nah, kata sapaan, kata yang digunakan untuk menyapa. Ya. Kemudian ucapan syukur. Nah, ucapan syukur ini ya, diucapkan setelah salam, setelah sapaan hormat. Contohnya, syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan perayaan Hari Sumpah Pemuda yang ke-92 tahun 2020. Biasanya umat Islam yang berpidato dilanjutkan dengan ini, penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian masuk ke bagian isi. Sebelum menguraikan materi, biasanya ada yang disebut dengan pengantar materi. Pengantar materi adalah pengantar sebelum masuk ke materi inti. Biasanya hanya menyebutkan apa topik ceramah yang mau disampaikan. Contohnya di sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga saya dapat menyampaikan uraian tentang pentingnya karakter berbangsa dan bernegara. Jadi dia hanya menyampaikan topiknya saja. Tidak mengupas secara mendetail apa pentingnya karakter berbangsa dan bernegara bagi pemuda. Kemudian setelah menyampaikan pengantar materi, barulah masuk ke bagian inti, yaitu inti materi. Nah, dalam bagian inti ini diulas ya. Diulas secara panjang lebar. Ya, kalau teksnya ini bisa terdiri atas beberapa paragraf ya. Ya, beberapa mungkin bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian setelah materi itu diuraikan, materi inti disampaikan, masuklah ke bagian yang terakhir yang disebut dengan bagian penutup. Bagian penutup bisa berisi simpulan, ya, bisa pula berisi ya, ucapan permohonan maaf,
jika selama menyampaikan materi terdapat kesalahan-kesalahan. Terakhir, sebuah pidato biasanya ditutup dengan salam penuh. Inilah contoh struktur teks ceramah. Jadi kita simpulkan teks ceramah itu strukturnya ada 3, pembuka, isi, dan penutup. Kita lanjutkan. Dalam ceramah, ya, pasti menggunakan bahasa. Ya, bahasa-bahasa yang dipakai itu yang disebut dengan unsur kebahasaan. Nah, salah satu unsur kebahasaan yang dipakai dalam ceramah adalah kalimat imperatif. Apa itu kalimat imperatif? Kalimat imperatif adalah kalimat yang bertujuan atau kalimat yang berisi perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya. Jadi kalimat perintah atau kalimat imperatif itu kalimat yang bertujuan memberikan perintah kepada seseorang, ya, atau kelompok, ya, atau sekelompok orang untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau kalimat itu isinya perintah, biasanya memerintah agar orang melakukan apa yang diinginkan. Nah, jenis-jenis kalimat perintah atau kalimat imperatif. Yang pertama, kalimat perintah biasa. Ya, jadi ada kalimat perintah yang termasuk dalam kalimat perintah biasa. Jadilah tokoh pemuda yang mendunia. Jadilah siswa yang baik, itu kalimat perintah biasa. Menyuruh, yang memerintah, ya seperti biasa. Kemudian ada kalimat perintah tapi isinya meminta. Isinya permintaan. Tolong ambilkan buku itu. Kalimatnya bernada perintah, tetapi dalamnya mengandung permintaan. Ada juga kalimat perintah yang berisi mengizinkan. Di samping dia memerintah, tetapi ada mengizinkan. Contoh, silakan menunggu dengan tertib. Silakan belajar dengan giat. Silakan yang menonton atau menyaksikan video ini dengan baik. Ada juga kalimat perintah yang isinya mengajak atau kalimat perintah ajakan. Mari kita taklukkan dunia. Ayo kita pergi ke sana. Ya, ayo kita pergi ke sana, mengajak. Dan sekaligus di dalamnya ada perintah. Ada juga kalimat perintah, kalimat imperatif yang berisi syarat. Jadi ada syarat, tetapi ada perintah, ada syarat. Banyaklah bersedekah jika Anda ingin kaya. Ada juga kalimat perintah yang berisi sindiran. Jika ingin terbakar, masukkan tangan ke api. Jika ingin tidak naik kelas, silakan bermalasan. Jika ingin nilainya bagus, kerjakanlah semua tugas dengan baik. Ada juga kalimat perintah yang berisi larangan. Sering kita temukan ya ini. Jangan ribut. Ya, kakakmu sedang belajar. Dilarang buang sampah di sekitar sini. Dilarang buang air kecil di sembarang tempat. Itu kalimat perintah berisi larangan. Ada juga kalimat perintah yang berisi saran. Seharusnya Anda belajar menghargai orang yang sedang berbicara. Seharusnya Anda belajar dengan giat agar nilainya maksimal. Ya, itulah kalimat perintah. Jadi kita simpulkan, apa kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi perintah kepada seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah disebut juga kalimat imperatif. Jenis-jenisnya yaitu ada kalimat perintah biasa, kalimat perintah permintaan, kalimat perintah mengizinkan, kalimat perintah ajakan, bersyarat, sindiran, larangan, dan saran. Baik, kita lanjutkan. Untuk unsur kebahasaan yang lain yang terdapat dalam ceramah adalah berupa kata ganti.
Dalam ceramah biasa kita menggunakan, atau orang yang sedang berceramah biasa menggunakan kata ganti seperti saya, kami, kamu, kalian, atau kita. Ya, kata ganti adalah kata yang menggantikan benda, atau menggantikan orang, atau menggantikan sesuatu yang dianggap benda. Ya. Salah satu kata ganti yaitu kata ganti orang. Ya, kata ganti orang kita bedakan beberapa jenis. Yang pertama, kata ganti orang pertama tunggal. Nah, kata ganti orang pertama tunggal, ya, misalnya aku, saya, kalau dalam bahasa daerah bisa beta, kalau dalam bahasa Arab bisa ana, ya, yaitu yang merujuk kepada kata ganti orang pertama tunggal. Tunggal itu artinya satu. Kemudian ada kata ganti orang pertama jamak. Jamak ini menyatakan banyak, artinya lebih dari satu. Ya. Ya, contohnya kami, kita. Kata ganti orang pertama maksudnya ini apa kata ganti orang pertama? Ya, orang yang sedang berbicara, ya, itu namanya orang pertama. Kemudian orang yang diajak bicara itu disebut orang kedua. Jadi ada orang pertama, ada orang kedua. Lalu orang yang dibicarakan oleh orang pertama dan oleh orang kedua itu namanya orang ketiga. Ya, jadi dipahami ya, orang pertama itu yang berbicara. Kalau dalam ceramah yang berbicara itu berarti orang pertama. Yang mendengarkan ceramah pada saat itu berarti orang kedua. Jika ada orang lain yang disebut pada saat ceramah itu dan tidak ada di situ, itu namanya orang ketiga. Nah, kata ganti orang pertama tunggal itu artinya kata ganti orang yang berbicara pertama itu satu orang saja. Aku, saya, ya, itu hanya satu orang. Kemudian ada kata ganti orang pertama berbentuk jamak, lebih dari satu. Misalnya kami, kita. Kemudian ada lagi kata ganti orang kedua tunggal. Orang kedua, orang yang diajak bicara. Misalnya kamu, engkau. Ini merujuk pada orang kedua tapi satu orang. Ada lagi kata ganti orang kedua jamak. Perhatikan, kata ganti orang kedua jamak, contohnya kalian. Ya. Kemudian orang ketiga adalah kata ganti orang ketiga, orang yang tidak ada di dalam pembicaraan antara orang pertama dan orang kedua. Misalnya di sini dia. Ya. Ya, dia hari ini tidak masuk sekolah karena dia sedang sakit. Nah, berarti dia ini termasuk orang ketiga tunggal karenanya satu orang. Ya, ia juga merujuk kepada kata ganti orang ketiga tunggal, ya, hanya karena merujuk satu orang. Nah, kata ganti orang yang ketiga yang berbentuk jamak lebih dari satu, contohnya mereka. Ya, inilah ya jenis kata ganti ya yang sering dipakai di dalam sebuah ceramah. Contoh dalam kalimat kita bisa lihat di sini. Pada kesempatan ini, izinkan saya membawakan ceramah dengan tema pemuda dan pembangunan. Izinkan saya, ada kata saya. Kata saya tadi termasuk kata ganti orang pertama tunggal. Kemudian kalimat kedua, pada saat kita lengah, orang lain dengan mudah menghancurkan bangsa ini. Terdapat kata ganti kita. Kata ganti kita ini termasuk kata ganti orang pertama jamak. Jamak artinya apa tadi? Lebih dari satu.
Ketiga, mereka tidak bisa berbuat banyak jika kita bersatu. Mereka ini menunjukkan lebih dari satu. Nah, mereka ini termasuk kata ganti orang ketiga jamak, ya, karena lebih dari satu. Perhatikan nomor 4. Bung Tomo adalah pemuda pejuang. Dia sosok pemuda yang harus kita contoh. Dia ini merujuk kepada orang ketiga tunggal, sedangkan kita tadi masuk orang pertama jamak. Nah, inilah kata ganti, ya, yang sering dipakai di dalam sebuah ceramah. Paham ya? Iya. Selanjutkan, dalam ceramah juga sering menggunakan kata sapaan. Kata sapaan adalah kata-kata atau kata ganti, ya, yang digunakan untuk menyapa seseorang atau menyapa sekelompok orang. Jadi kata sapaan adalah kata ganti yang digunakan untuk menyapa seseorang atau kelompok. Artinya menyapa bisa satu orang, bisa menyapa lebih dari satu orang. Perhatikan contoh berikut ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Nah, di sini bapak-bapak ini kan kata ganti, ya, kata ganti yang digunakan untuk menyapa. Ibu-ibu ini kata ganti merujuk kepada orang yang namanya orang perempuan dipanggil ibu-ibu. Nah, kenapa disebut kata sapaan? Karena kita menyapa bapak-bapak, kita menyapa ibu-ibu, ya, pada saat menghadiri suatu ceramah. Kita lihat lagi nomor 2. Hadirin yang berbahagia. Hadirin ini adalah kata ganti menggantikan orang-orang yang hadir pada saat ceramah. Lalu kita pakai menyapa. Kita sapalah hadirin ini. Maka jadilah hadirin itu menjadi kata sapaan. Contoh lagi. Saudara-saudara, lanjutkan cita-cita pahlawan. Saudara-saudara di sini bukan berarti saudara kita, ya, bukan saudara kita, tidak. Tapi saudara, kata saudara itu kita pakai untuk menyapa orang-orang yang hadir pada saat, ya, menghadiri sebuah ceramah. Banyak sekali contoh. Jadi kata sapaan adalah kata ganti yang merujuk seseorang atau kelompok orang, tapi dipakai untuk menyapa. Nah, perhatikan yang nomor 4. Ini berbeda dengan kalimat 1, 2, dan 3. Di mana bedanya? Pada kalimat 1, 2, dan 3, kata-kata bapak, ibu-ibu, hadirin, saudara, ini termasuk kata sapaan. Tetapi pada kalimat nomor 4, perhatikan baik-baik. Yang berbaju putih itu ibu saya. Kata ibu di sini kita tidak menyapa. Nah, kalau tidak menyapa, maka kata ibu termasuk kata ganti, ya. Perhatikan lagi kalimat 5. Malam tadi Bapak tidak kemana-mana. Kita tidak menyapa Bapak. Kita hanya menyampaikan malam tadi Bapak tidak kemana-mana. Bapak adalah pengganti seseorang. Orang tua kita, laki-laki, ya, yang disebut Bapak. Karena kita tidak menyapa Bapak di sini, ya, maka dia tergolong kata ganti. Ya, banyak contoh yang lain, ya. Kalian bisa membuatnya dalam berbagai variasi. Contoh lain, mau kemana tante? Nah, kita menyapa tante, maka tante itu kata sapaan. Ya, tante saya tadi kemana ya? Tante saya tadi kemana ya? Nah, tante saya tadi, tante di situ bukan kata sapaan karena kita tidak menyapa, maka dia tergolong kata ganti. Mudah ya? Iya. Baik, kita lanjutkan. Struktur kebahasaan yang lain yang terdapat dalam ceramah adalah menggunakan kata-kata teknis atau istilah. Apa yang dimaksud dengan kata-kata teknis atau istilah? Ya, kata teknis atau istilah adalah kata-kata yang, ya, digunakan dalam bidang tertentu. Jadi sifatnya dia, kata-kata itu atau istilah itu
khusus ada di dalam bidang tertentu. Misalnya dalam bidang medis, bidang kesehatan, kita temukan kata teknis atau istilah seperti anemia, diabetes, kanker, kronis, dan sebagainya. Istilah bidang ekonomi, kita bisa temukan istilah seperti akuntansi, kemudian apa lagi? Saldo, neraca, ya, debit, kredit, dan sebagainya. Istilah bidang biologi, ya tentu kalian sudah tahu banyak istilah apa saja yang terdapat di bidang biologi. Ya, semua bidang kehidupan ini, biologi, fisika, kimia, bahasa, pasti ada kata-kata teknis yang dipakai atau istilah yang dipakai. Nah, contoh di sini, ini ada sebuah teks. Ya. Contoh di sini ada beberapa istilah atau kata-kata teknis. Ya, buah naga kaya akan oleh kosakarida. Ini yang disebut dengan kata-kata teknis atau istilah. Ini juga bakteri disebut juga istilah. Nah, lactobacilli juga termasuk istilah. Kemudian bifidobacteris ini juga istilah. Prebiotik juga istilah, ya. Sindrom iritasi usus ini juga istilah. Kemudian kolorektal juga istilah. Nah, kanker tadi ini juga istilah di bidang kesehatan. Ya, jadi kita simpulkan, ya, dalam ceramah itu, ya, sering dipakai kata-kata teknis atau istilah. Kata-kata teknis atau istilah adalah kata-kata yang dipakai dalam bidang tertentu. Kemudian untuk unsur kebahasaan yang lain yang juga sering dipakai di dalam ceramah adalah kata kerja mental. Apa itu kata kerja mental? Kata kerja mental adalah kata kerja yang menerangkan persepsi, afeksi, dan kognisi. Ya, untuk lebih jelasnya kita perhatikan di sini, ya. Nah, jadi kata kerja mental, kata kerja yang menerangkan persepsi, afeksi, dan kognisi. Apa itu persepsi? Itu hal-hal yang berkaitan dengan panca indera. Jadi persepsi ini maksudnya hal-hal yang berkaitan dengan panca indera. Panca indera kita itu apa saja sih? Pendengaran, apalagi penciuman, apalagi penglihatan, apalagi peraba, apalagi pengecap. Panca indera, ya, panca artinya 5, indera kita 5. Mencium, mengecap, mendengar, meraba, membelai, ini termasuk, ya, termasuk kata kerja yang berkaitan dengan persepsi atau panca indera. Kemudian kata kerja mental juga menerangkan afeksi. Nih, menerangkan afeksi atau berkaitan dengan afeksi. Apa itu afeksi? Hal-hal yang berkaitan dengan psikologis, perasaan, kejiwaan seseorang. Contoh, mengkhawatirkan. Khawatir ini perasaan. Menyedihkan, ya, mengharukan, menyenangkan, dan sebagainya. Film itu sangat menyedihkan. Nah, menyedihkan di sana termasuk kata kerja mental yang menerangkan afeksi. Kemudian, kata kerja mental juga menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan kognisi. Kognisi ini apa? Hal-hal yang berkaitan dengan proses memahami sesuatu. Jadi kamu memahami pelajaran ini, pelajaran bahasa saat ini, nah itu namanya berkaitan dengan kognisi. Ya, berkaitan kognisi, berkaitan dengan pengetahuan, memahami atau tidak, itu terkait dengan urusan memahami sesuatu yang disebut dengan kognisi. Contohnya, contohnya mengerti. Saya mengerti penjelasan ini. Memahami. Saya memahami penjelasan tersebut. Berpikir. Saya sedang berpikir bagaimana caranya memahami pelajaran ini. Memperkirakan, ya kan? Menduga dan sebagainya. Nah, contoh lain. Contoh dalam kalimat. Sebagai pemuda kita harus mengecap pendidikan yang layak. Mengecap tadi termasuk kata kerja mental yang berkaitan dengan unsur
pengecap atau persepsi. Berpikir dengan keras adalah ciri pemuda yang kuat dan gigih. Berpikir termasuk ranah pengetahuan, yang termasuk ranah memahami sesuatu. Maka berpikir termasuk kata kerja mental yang menerangkan unsur kognisi. Ya, demikian anak-anak semua. Ya, untuk unsur kebahasaan kalimat majemuk bertingkat, kita akan bahas pada video secara khusus pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.